Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Hari ini kita belajar administrasi pajak. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Kita masih membahas, saya menyampaikan materi untuk surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Ini ada surat pajak. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah: 1. Menjelaskan hakikat wajib pajak penghasilan. 2. Menjelaskan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Materinya yang berkaitan dengan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah hakikat wajib pajak penghasilan, NPWP, dokumen perpajakan, penghasilan tidak kena pajak, lapisan penghasilan kena pajak, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, WPOP, kemudian surat setoran pajak. Ini termasuk dokumen. Nah, di sini saya menyampaikan materi tentang hakikat wajib pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam kurung UU KUP 2007, yang dimaksud pajak penghasilan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang nomor 2, dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang nomor 3, subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 meliputi: A. Subjek pajak orang pribadi, B. Subjek pajak harta warisan, C. Subjek pajak badan. Subjek pajak orang pribadi yaitu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak orang pribadi berdasarkan pendapatan atau perolehan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak badan yaitu pajak yang dikenakan oleh badan usaha berdasarkan pendapatan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Yang nomor 4, bukan subjek pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang merupakan bukan subjek pajak penghasilan yaitu: 1. Badan Perwakilan Negara Asing. 2. Pejabat perwakilan diplomatik. 3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut, contohnya WTO, UNICEF. Kemudian yang bukan subjek pajak lainnya adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Yang nomor 5 saya terangkan sedikit mengenai PPh pasal 21, karena di materi kelas 11 kalian sudah memperoleh materi PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian
yang merupakan wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh pasal 21 adalah 1. Pemberi kerja, 2. Bendahara pemerintah, 3. Dana pensiun, 4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa ahli yang melakukan pekerjaan bebas, 5. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi seperti ini saya rangkum mengenai hakikat pajak penghasilan yang meliputi pengertian pajak penghasilan, dasar hukum pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan, PPh dan PPh pasal 21. Silakan kalian literasi dari sumber belajar apapun. Kemudian saya mau menerangkan di sini yang di dalam SPT atau surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi. Tentu orang pribadi harus memiliki NPWP. Apa itu NPWP? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan tanda pengenal diri atau identitas pajak dalam melaksanakan hak wajib pajak. Nah, di sini saya terangkan untuk dokumen perpajakan. Dokumen perpajakan yang berkaitan SPT wajib pajak orang pribadi adalah 1. SPT yang merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian dokumen berikutnya adalah SSP, kepanjangan dari surat setoran pajak, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga adalah surat ketetapan pajak, merupakan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, di sini pengertian dari beberapa jenis surat ketetapan pajak, yaitu surat ketetapan kurang bayar, kemudian surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan lebih bayar, dan di sini ada surat tagihan pajak. Nah, apa yang dimaksud dengan surat ketetapan kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang telah ditetapkan. Kalau surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Kemudian di sini ada pengertian surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan garis miring atau sanksi administrasi bunga dan garis miring atau denda. Kemudian tentunya kalian sudah memahami lapisan penghasilan kena pajak. Jadi di sini karena di dalam pengisian formulir SPT 1770
Nah, kalian harus menghitung berapa besarnya pajak terhutang berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tarif pajak sebagai berikut. Penghasilan itu kena pajak atau PKP sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. PKP 50 juta sampai 250 juta dengan tarif pajak 15%. PKP 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajak 25%. PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya adalah 30%. Berikutnya, di dalam pengisian formulir 1770, nah, kalian juga harus menghitung PTKP. Di sini saya terangkan lagi, untuk PTKP, kalau berdasarkan PTKP yang lama, ini untuk wajib pajak sebagai tenaga kerja dengan status tidak kawin 0. Nah, ini PTKP-nya adalah 36 juta. Kalau berdasarkan perubahan PTKP terbaru mulai tahun 2016, wajib pajak sebesar 54 juta. Kemudian di sini tidak kawin dengan tanggungan 1, maka untuk PTKP lama sebesar 39 juta. Angka ini didapat dari mana? Dari angka 36 juta, kemudian ada penambahan 3 juta rupiah. Kemudian untuk yang PTKP barunya adalah dari angka 54 juta, kemudian untuk setiap tanggungan ada penambahan sebesar 4.500.000 rupiah. Jadi di sini langsung bisa ditambahkan, misalkan untuk tidak kawin dengan tanggungan 2, maka di sini 36 juta langsung ditambah dengan 2 dikalikan 3 juta. 36 juta ditambah dengan 6 juta, 42 juta. Kalau yang di sini 54 juta ditambah 9 juta. 9 juta dari mana? 2 dikalikan 4.500.000 rupiah. Maka hasilnya 63 juta rupiah. Kemudian tidak kawin dengan tanggungan 3. Nah, di sini angka ini dari mana? Tentu dari angka 36 juta ditambah dengan 9 juta. 9 juta merupakan perkalian dari 3 dikalikan dengan 3 juta. Kalau yang 67.500.000 rupiah di sini, angka ini dari mana? Angka ini berasal dari 54 juta, kemudian ditambah 3 dikalikan 4.500.000. Hasilnya adalah 67.500.000 rupiah. Kemudian kalau status kawin, nah di sini ada penambahan lagi untuk status kawinnya. Jadi untuk PTKP yang lama, misalkan kawin tanpa anak, K0. Artinya di sini dari angka 36 juta di sini, kemudian ditambah status kawin 39 juta. Status kawinnya adalah 3 juta. Kalau yang PTKP baru di sini dari angka 54 juta, kemudian status kawinnya adalah 4.500.000. Maka angka 54 juta di sini ditambah dengan 4.500.000 rupiah. Kemudian kalau K1, nah di sini angkanya adalah berasal dari angka 36 juta, kemudian ditambah status kawinnya 3 juta, kemudian ditambah anak 1. Nah, ditambah lagi 3 juta, menghasilkan angka 42 juta. Kalau yang di sini dari angka 54 juta ditambah 4.500.000 status kawin, kemudian ditambah lagi 1 anak 4.500.000, berarti 54 juta ditambah 9 juta, menghasilkan angka 63 juta rupiah, dan seterusnya. Silakan dari yang ada pada tabel ini kalian hitung untuk mendapatkan berapa PTKP baru dengan status tanggungan atau anak 2, kemudian dengan status tanggungan anak 3, seperti yang saya jelaskan di muka dengan cara yang sama.
Nah, kemudian di sini wajib pajak kawin istri memiliki penghasilan dan digabung dengan suami. Di sini berbeda lagi. Kalau yang tadi misalkan jadi angka 36 juta ditambah status kawin 3 juta menghasilkan angka 39 juta. Kalau yang ini kawin garis miring istri garis miring 0, berarti tidak ada anak. Angka ini dari mana? Angka ini berasal dari 36 juta ditambah 36 juta 72 juta, kemudian ditambah status kawinnya 3 juta, seperti itu. Nah, kalau yang PTKP baru di sini angka 112 juta 500 rupiah ini dari mana? Nah, angka ini berasal dari PTKP 54 juta, kemudian ditambah gabungan untuk suami istri, ditambah lagi 54 juta, berarti ada berapa? 108 juta. Kemudian status kawinnya menambah 4 juta 500, berarti 108 juta ditambah 4 juta 500, 112 juta 500. Nah, seperti itu. Contoh untuk yang K garis miring 1 garis miring istri garis miring 1, K garis miring istri garis miring 2. Ini coba kalian hitung angka ini berasal dari mana. Kalau misalnya saya simpulkan di sini, misalnya K garis miring 1 garis miring 3, angka ini dari mana? Tentu adalah angka dari 108 juta, kemudian ditambah lagi 4 juta 500, jadi 112 juta 500, 112 juta 500 di sini. Kemudian dari angka 4 juta 500 kita kalikan 3. Nah, kemudian kita tambahkan semua menghasilkan angka 126 juta rupiah. Nah, ini contoh perhitungannya tadi. Wajib pajak status kawin 0. Cara menghitungnya harus seperti ini. BP wajib pajak 54 juta. Status kawin 4 juta 500. Karena 0 berarti nggak ada anak, maka di sini penambahannya adalah 0 rupiah. Sehingga kalau kita jumlahkan menghasilkan angka 58 juta 500 rupiah. Saya ulang lagi. Nah, kalau misalnya di sini berubah. Wajib pajak dengan status kawin garis miring 1, maka di sini harus kita tambahkan 4.500 rupiah. Kalau misalkan di sini kawin dengan anak 2, maka di sini 2 anak, artinya 2 dikalikan 4.500, berarti di sini harus kita tambahkan angka 9 juta rupiah dan seterusnya. Dan perhitungannya adalah untuk berapapun anak maksimalnya adalah yang diperhitungkan di dalam PTKP untuk wajib pajak yang kawin adalah sebanyak 3. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, yang di sini misalkan kawin garis miring istri garis miring 0, PTKP baru angkanya adalah 112 juta 500 rupiah. Bagaimana bisa menghitung angka ini? Coba kita perhatikan di sini. Nah, seperti ini perhitungannya. Wajib pajak kawin istri memiliki penghasilan dan digabung dengan suami. Nah, di sini statusnya adalah K garis miring I garis miring 0. Perhitungan PTKP sebagai berikut. Untuk wajib pajak adalah 54 juta, tambahan untuk istri 54 juta rupiah, kemudian status kawinnya adalah 4 juta 500 rupiah. Karena di sini dimunculkan angka 0, artinya masih belum memiliki anak, maka di sini 0. Kemudian kita tambahkan 54 juta ditambah 54 juta adalah 108 juta. Kemudian 4 juta 500, berarti di sini setelah kita total adalah menghasilkan angka 112 juta 500 rupiah. Coba kita perhatikan di tabel tadi. Wajib pajak kawin istri memiliki penghasilan dan digabung dengan suami dengan status K garis miring 1 garis miring 0, angkanya adalah 112 juta 500 ribu rupiah. Nah, di sini 112 juta 500 rupiah.
Rp112.500.000. Nah, catatan tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang. Seperti ini cara menghitung PTKP, tentunya tidak sulit. Kalian berlatih bagaimana angka-angka ini bisa dihitung dengan cermat, dengan benar. Nah, kalau yang di awal kita sudah mengetahui hakikat pajak penghasilan, yaitu tentang pengertian pajak penghasilan, dasar hukum pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan yang bukan subjek pajak penghasilan, kemudian PPh pasal 21. Nah, pada PPT di sini karena kita mempelajari untuk SPT 1770, tentunya yang saya munculkan adalah SPT 1770. Kita perhatikan di sini. Nah, di sini. Nah, jadi di dalam SPT 1770 di sini tentu diterangkan adalah bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan seperti itu. Coba kita cermati lagi. Ini dari satu atau lebih pemberi kerja dan sebagainya. Ini tulisannya sangat kecil. Nah, ini dari usaha atau pekerjaan bebas, kemudian dari satu atau lebih pemberi kerja, kemudian yang dikenakan PPh final. Nah, di sini untuk identitas harus diisi lengkap, ada NPWP, ada nomor wajib pajak, ada jenis usaha. Nah, sebelum mengisi ini harus terisi dulu tahun pajaknya, SPT untuk tahun pajak yang dilaporkan dengan formulir 1770. Nah, ini identitasnya seperti itu. Kemudian di sini kita harus menghitung penghasilan itu. Yang lalu sudah saya terangkan bagaimana cara menghitung penghasilan itu. Kemudian di sini ada penghasilan kena pajak. Nah, di dalam menghitung penghasilan kena pajak di sini yang nomor 12, butir 12 ini kita harus menghitung penghasilan tidak kena pajak menurut undang-undang yang terbaru, yaitu tahun 2016, 67.500. Yang lalu juga sudah saya berikan contoh cara menghitungnya. Angka ini dari mana? Tentu dari 54 juta ditambah 4.500 ditambah dengan 9 juta. Seperti itu, hasilnya adalah 67.500. Kemudian di sini harus menghitung PPh terutang. Nah, PPh terutang di sini dari angka Rp325.150.000, maka kita harus menghitungnya dengan cara perhitungan yang menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak. Jadi di sini harus kita hitung lapisan pertama 50 juta dikalikan 5%. Kemudian lapisan kedua 200 juta dikalikan dengan 15%. Kemudian sisanya dari angka 325.150 dikurangi 250 juta tadi. Nah, di sini angkanya adalah Rp75.150.000, kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku adalah dengan lapisan ketiga menggunakan tarif 25%. Setelah kita hitung PKP 325.150.000, maka kita akan menghasilkan perhitungan untuk pajak terutang adalah sebesar Rp51.287.500. Nah, di sini ada kredit pajaknya seperti ini. Kemudian di sini ada perhitungan ini yang harus dibayar untuk tiap bulannya. Angkanya adalah
4.171.250 rupiah. Angka ini dari mana? Angka ini berasal dari Rp51.287.500 ini kita bagi dengan sebanyak 12 bulan dalam 1 tahun. Kemudian ini harus kita centang-centang sesuai dengan data yang ada. Kemudian yang harus diisi adalah untuk keterangan di sini dan harus dibukukan dengan tanda tangan. Seperti ini mengenai SPT, wajib pajak orang pribadi, yaitu untuk formulir 1770 SPT tahunan wajib pajak penghasilan orang pribadi. Mudah-mudahan tidak ada yang sulit, mudah-mudahan dengan mudah yang nantinya kalian atau kita sebagai wajib pajak dengan sistem self assessment system, maka kita mempunyai hak untuk menghitung, kemudian untuk menyetorkan dan melaporkan SPT tahunan sebagai wajib pajak. Seperti itu. Kemudian di sini ada soal-soal teori yang mana soalnya tidak banyak. Ini harus kalian jelaskan, yaitu tugas mandiri soal urean. Nah, sebutkan jenis pajak penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Kemudian yang nomor 2, apakah perbedaan antara orang yang sudah menikah dan belum menikah terkait dengan besarnya pajak terutang? Kemudian yang nomor 3, sebutkan yang termasuk objek pajak penghasilan. Yang nomor 4, hitung PTKP wajib pajak orang pribadi dengan status K/I/2. Kemudian tugas mandiri yang B merupakan soal pilihan ganda. Nah, di situ kalian bisa mempelajari di soal-soal LKS di uji kompetensi. Semua soal dikerjakan dan dikirim ke email saya. Mudah-mudahan tidak ada yang sulit dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Akhir pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.